tapi malah berkembang biak dengan baik. Itu semua yang dinamakan fenomena alam sinkrit merupakan geologi atau lipatan cekungan di mana hidrokarbon merembes ke permukaan, menjadikannya situs geologi unik sehingga dapat kita saksikan sekarang. Wah, luar biasa sekali dan bisa dijadikan geowisata di Desa Langtung ini. Betul sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya ke depan nanti insya Allah Bapak Ibu semuanya, kalau memang betul-betul penilaian ini nantinya Geopark salah satunya Geoset Meniko betul-betul mendapat pengakuan UNESCO Global Geopark, tentunya tidak hanya tadi disampaikan hanya kaitannya dengan dana fasilitas, insya Allah semua kebutuhan untuk mendukung supaya Kedung Lantung ini lebih berkembang sebagai objek pariwisata dan edukasi dan sebagainya nanti akan sebagai tindak lanjutnya mungkin akan dicukupi dengan sesuai dengan kebutuhan yang ada di Kedung Lantung menika. Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa kami sampaikan sebagai pembuka pada kegiatan nanti. Tentunya nanti kami mohon untuk Komisi C bisa menyampaikan materinya, juga Pak Asda juga untuk menguatkan kegiatan pada siang ini, sehingga apa yang kita cita-citakan yaitu status global UNESCO Geopark bisa kita capai pada waktu yang sudah ditentukan. Tepuk tangan. Permasalahan atau kekurangan-kekurangan yang akan kita cukupi untuk persiapan Geopark Kedung Lantung ini. Saya lihat tadi jalannya dari 5 kilo itu ada sekitar 2 kilo lebih yang kurang layak. Maka yang paling penting dari semangat kita pada siang hari ini, yang pertama adalah kita harus menyelipkan sedikit semangat konservasi dari geoset yang ada di Desa Drenges ya, Kecamatan Tiga Waras. Kita semangat konservasi dulu, karena tanpa ada semangat itu tidak ada artinya upaya ke depan yang akan kita lakukan selain penyiapan sarana dan prasarana. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah menyiapkan masyarakat, memahamkan masyarakat melalui sosialisasi ini salah satunya. Nanti mohon Pak Kades, Pak RT, perangkat ini meneruskan kepada masyarakat bahwa di sini ada Kedung Lantung yang merupakan geopark, geopariwisata, yang masyarakat harus tahu Kedung Lantung ini apa, ini peristiwa apa, kemudian bagaimana masyarakat harus bersikap terhadap Kedung Lantung, baik dari sisi konservasi, kemudian dari sisi penghijauan, penambahan tanaman, peneduh dan lain sebagainya. Kalau kita lihat ini kan lokasinya luar biasa ya, ada di sungai, dan sungai di Bojonegoro ini merupakan sungai-sungai yang istimewa karena langsung bersumber dari hulu. Jadi kita ini
memiliki sungai yang istimewa, langsung dari sumbernya dan langsung masuk ke Bengawan Solo. Nah, ini merupakan kekuatan tersendiri bagi masyarakat. Ini merupakan sumber daya alam yang tentu harus kita jaga terus. Bapak Ibu, sebenarnya apa yang tadi disampaikan oleh Bu Elsa dan Pak Andi Sujarwo, yang tadi juga sudah diawali dari Bu Naili, sudah sangat komplit. Saya hanya izin minta waktu sebentar saja menambahkan dari perspektif DPRD. Tentu karena DPRD itu tugas fungsinya legislasi, budgeting, dan pengawasan yang melekat terkait dengan geosite Kedung Lantung ini tentu adalah terkait dengan kebijakan atau legislasi dan penganggaran. Maka tadi sudah sama-sama kita dengar dari Pak Andi Sujarwo selaku Asdap bahwa begitu kita semua tadi melewati jalan sini, ternyata yang terfikirkan di kita adalah ada infrastruktur yang masih butuh diperbaiki, terutama jalan. Dan Pak Andi sudah memberikan arahan bahwa jalan itu segera harus dikoordinasikan dan segera harus diselesaikan. Maka tugas kami di DPR adalah mengawal, mendukung tentu, terutama saya juga yang ada di Banggar adalah sebisa mungkin akan ikut juga memberikan penekanan agar ini harus tuntas. Terutama DPR yang menjadi bagian dari pembuat kebijakan di daerah, itu akan sama-sama nanti bagaimana mendiskusikan terkait dengan pengembangan kebijakannya, terutama adalah persoalan penganggaran. Saya mencatat Bapak Ibu, pertama kebutuhan yang mendesak kan sebenarnya pengembangan infrastruktur pendukung. Kalau ini sudah mendapat pengakuan, maka apakah kita akan biarkan infrastruktur pendukungnya tetap seperti ini atau nanti akan menjadi akan ada sentuhan, akan ada bagaimana ikhtiar dari pemerintah kabupaten untuk sama-sama ini lebih layak gitu. Bukan berarti bahwa kita menganggap ini sekarang sudah tidak layak, bukan begitu. Tapi Bapak Ibu, kalau mau bicara tentang peningkatan atau pengembangan terutama infrastrukturnya, maka pasti kita punya banyak identifikasi yang akan menjadi skala prioritas. Di samping jalan, di samping fasilitas pendukung. Fasilitas pendukung tentu harus ada mungkin MCK, gitu kan. Fasilitas pendukung bisa jadi harus ada homestay atau penginapan. Nah, kalau pemerintah daerah tidak bisa memfasilitasi pendirian homestay, maka pilihannya adalah berdayakan Podarwis. Kita latih Podarwis untuk sama-sama kita bikin homestay yang nanti ngelola Podarwis, yang nanti menjadi homestay adalah fasilitas yang dipunya masyarakat, rumah-rumah warga. Salah satunya adalah kita siapkan infrastruktur pendukung berupa homestay. Karena bisa jadi karena ini nyuwun sewu Bapak Ibu, edu wisata, maka yang namanya research, yang namanya penelitian Bapak Ibu tidak ada yang sekali datang terus selesai. Mereka butuh waktu yang agak lama karena ini biasanya adalah in-depth riset. Juga kami ucapkan terima kasih karena lokasi Kedung Lantung ini juga mendapatkan biaya CSR untuk pengembangannya dari Exxon Mobil yang kemarin juga sudah di-survei sama Bu Laili juga. Ya, sehingga ini kedepannya mudah-mudahan Kedung Lantung bisa diakui oleh UNESCO sebagai kawasan atau geoset yang mendapatkan pengakuan dari UNESCO.